Halo Happy Coder, video ini merupakan tutorial bagian ketiga untuk materi J-Combo Box pada Java Swing. Dalam tutorial ini, kita akan membuat aplikasi GUI yang berisi 3 buah combo box, yaitu combo box fakultas, jurusan, dan prodi. Hasil pilihan combo box fakultas akan menentukan data yang akan ditampilkan pada combo box jurusan, dan hasil pada combo box jurusan akan menentukan data yang akan ditampilkan pada combo box prodi. Kali ini kita tidak akan membuat project baru, silahkan buka project GUI Swing Combo Box yang sudah dibuat sebelumnya pada NetBeans Anda. Kemudian buat frame contoh Swing Combo Box 2 frame pada package contoh. Kemudian saya set properties title pada frame menjadi contoh Swing Combo Box 2. Berikutnya saya buat label judul. Selanjutnya, saya buat label dan combo box terkait fakultas. Kemudian saya buat label dan combo box jurusan. Lalu saya buat label dan combo box prodi. Setelah itu, saya atur font untuk label dan combo box. Berikutnya, saya tambahkan button submit dan button reset. Selanjutnya, saya buat array list fakultas, jurusan, dan prodi untuk menyimpan data fakultas, jurusan, dan prodi. Jangan lupa import java.util.arraylist. Selanjutnya, saya buat fungsi init data. Di dalam fungsi ini, saya tambahkan data fakultas, jurusan, dan prodi ke dalam ArrayList. Sebelum menambahkan data ke ArrayList, saya pastikan ArrayList dalam keadaan kosong. Dengan cara, saya clear terlebih dahulu ArrayList tersebut.
Setelah itu, saya panggil fungsi init data di dalam konstruktor. Berikutnya, saya buat fungsi setDefaultComboBox fakultas. Di dalam fungsi ini, saya tambahkan data pada release fakultas ke dalam ComboBox fakultas. Data yang saya tambahkan hanyalah nama fakultas. Kemudian saya buat fungsi setDefaultComboBox jurusan dan setDefaultComboBox prodi. Di dalam fungsi ini, saya hanya tambahkan item pilih tanpa ada item jurusan dan prodi. Setelah itu, 3 fungsi setDefault tadi saya panggil di dalam konstruktor. Kemudian, saya tambahkan event item state change pada ComboBox fakultas. Event ini mendeteksi perubahan pilihan pada ComboBox. Jika ComboBox terpilih adalah pilih atau pada indeks ke-0, maka ComboBox jurusan dan prodi diset ke default. Jika tidak, maka data jurusan berdasarkan fakultas yang dipilih ditambahkan ke dalam JComboBox jurusan. Untuk itu, saya buat fungsi setComboBox jurusan dengan satu parameter, yaitu param indeks ComboBox fakultas yang dipilih. Sebelumnya, saya buat variabel ID fakultas bertipe string dan release ID jurusan. Saya ambil ID fakultas dari release fakultas berdasarkan indeks dari ComboBox fakultas yang terpilih. Berikutnya, saya kosongkan dulu release ID jurusan. Saya buat ComboBox jurusan ke mode default hanya ada satu item, yaitu pilih. Kemudian saya tambahkan ID jurusan berdasarkan ID fakultas ke dalam release ID jurusan dan nama jurusan ke dalam ComboBox jurusan. Setelah itu saya panggil fungsi setComboBox jurusan dengan argumen indeks ComboBox fakultas yang dipilih dikurangi 1. Selanjutnya saya jalankan. Hasilnya, data jurusan ditampilkan pada ComboBox jurusan sesuai dengan pilihan data fakultas. Berikutnya, saya tambahkan event item state change pada ComboBox jurusan. Saya cek apakah ada perubahan pilihan pada JComboBox jurusan. Jika indeks item ComboBox jurusan yang dipilih adalah 0, maka ComboBox prodi diset ke default. Jika tidak, maka data prodi ditambahkan ke dalam ComboBox prodi berdasarkan ID jurusan. Untuk itu, saya buat fungsi setComboBox prodi dengan parameter yang dilewati ID jurusan. Saya atur ComboBox prodi ke default hanya berisi item pilih. Kemudian saya tambahkan data prodi berdasarkan ID jurusan ke dalam ComboBox prodi.
Kemudian saya panggil fungsi setComboBoxProdi dengan argumen ID jurusan dari item combo box prodi yang dipilih. Kemudian saya jalankan. Hasilnya, prodi ditampilkan berdasarkan ID jurusan yang dipilih. Selanjutnya, saya buat validasi combo box dan menampilkan hasil pilihan combo box ke dalam JOption pane. Kemudian saya jalankan. Validasi dan hasil pilihan combo box berhasil ditampilkan pada JOption pane. Berikutnya, saya tambahkan reset combo box. Oke, combo box telah berhasil di-reset. Dengan demikian, selesai sudah tutorial bagian ketiga materi JComboBox kali ini. Sampai bertemu lagi pada video tutorial berikutnya. Selamat mencoba dan happy coding!